Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah membahas tentang subtema 4 ya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kali ini kita mempelajari pelajaran yang pertama, ada 3 materi, yaitu tentang ide pokok bacaan, membuat kolase, dan tentang pembagian. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, materinya ide pokok bacaan. Anak-anak bisa buka buku penunjangnya ya, halaman 86. Nah, apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah pikiran utama dari sebuah paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Untuk menemukan ide pokok suatu paragraf, kita harus membaca keseluruhan teks dengan seksama. Selanjutnya, kita dapat mengambil kesimpulan dari hasil membaca. Nah, kesimpulan tersebut merupakan ide pokok dari teks bacaan yang kita baca. Kita lihat di sini ada sebuah bacaan. Yuk kita baca sama-sama, anak-anak bisa buka ya halaman 86. Nah, selain manusia dan hewan, tanaman juga termasuk makhluk hidup. Tanaman juga mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan dan alami. Perkembangbiakan secara buatan adalah cara perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, perkembangan biakan secara buatan dilakukan dengan cara mencakup, stek, merunduk, okulasi atau menempel, dan kopulasi, menyambung. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Nah, perbedaan di sini pertumbuhan tanaman dengan cara buatan manusia dan perkembangannya secara alami, yaitu kalau buatan manusia itu yaitu dengan cara mencangkok ya anak-anak, ada situ di stek. Lalu sedangkan yang alami dapat diperoleh dengan biji atau tunas. Nah, itu adalah pertumbuhan yang alami. Nah, kita lihat di sini ide pokok paragraf pertamanya apa? Nah, ide pokok paragraf pertamanya adalah tanaman sebagai makhluk juga mengalami pertumbuhan. Nah, kita lihat ya, tanaman sebagai makhluk juga mengalami pertumbuhan. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah, nah kita tadi itu ide paragraf pertama ya, yang kedua, tanaman dapat berkembang biak secara alami atau dengan cara buatan. Nah, di situ yaitu namanya ide pokok paragraf. Oke anak-anak ya. Sekarang kita lihat seni budaya dan prakarya. Apakah anak-anak pernah membuat kolase? Nah, tentu sudah pernah ya, di kelas 1 atau di kelas 2 sudah pernah membuat kolase. Kolase adalah sebuah karya seni rupa 2 dimensi yang dapat dibuat dari berbagai bahan. Biji, daun, dan potongan kertas warna dan koran merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk kolase. Bahan-bahan tersebut kemudian ditempelkan pada permukaan gambar yang telah dibuat sebelumnya. Nah, anak-anak siapkan kertas dulu, lalu anak-anak bisa menempelkan jenis-jenis bahan yang dapat dibuat kolase. Nah, di sini ada bijian,
daun-daunan ataupun kertas yang ditempel ya, kertas yang sudah dibentuk indah seperti bunga atau daun bisa ditempel di kertas ini sehingga menjadi hasil karya kolase yang begitu bagus. Di sini yang Bu Guru berikan contoh ini adalah kolase yang terbuat dari biji-bijian. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya, ini gambar ayam jago dari biji-bijian juga kelinci. Nah, kelinci ini terbuat dari bijian kacang hijau dan kedelai. Nah, terdiri dari 2 biji-bijian ya. Nah, perhatikan di sini kacang hijau dan biji kedelai. Sedangkan untuk ayam jago ini terdapat banyak biji-bijian yang bisa dijadikan kolase ya. Ada bunga matahari, kedelai, ada beras merah, hitam. Nah, ada jagung, banyak ya. Nah, anak-anak bisa mengkreasikan kolasenya dengan berbagai macam bahan. Ya, anak-anak. Sekarang kita pelajari matematika tentang pembagian. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh ya. Nah, 245 dibagi 5. Kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, di sini 24 dibagi 5 sama dengan 4. Lalu sisa 4. Nah, 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu 45 dibagi 5, tepatnya tuh 9. Nah, lalu 9 dikali 5 sama dengan 45. Nah, anak-anak perhatikan ya, di sini juga ada di halaman 88 caranya. Anak-anak bisa lihat. Nah, jadi di sini hasilnya 245 dibagi 5 sama dengan 49. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya di halaman 88. Nah, di sini Bu Guru buat contoh lainnya ya. Nah, anak bisa lihat caranya di halaman 88. Oke. Nah, di sini ada 5 soal. Di halaman 88 ada 5 soal. Anak-anak kerjakan nomor 1, 2, dan 3 saja. Nomor 4 dan 5 jangan dikerjakan ya, hanya 3 nomor saja. Anak-anak kerjakan, lihat caranya, dan caranya bisa apa yang anak-anak anggap mudah ya. Dan ini caranya Bu Guru, dan di buku juga ada cara lagi. Anak-anak bisa kerjakan dengan cara yang anak-anak anggap mudah. Oke, kerjakan saja halaman 88, nomor 1, 2, dan 3 ya. Oke anak-anak, catat di bukunya, lalu kerjakan, kumpulkan di Google Classroom. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.